Halo rekan-rekan pendidik dan calon guru hebat. Selamat datang di sesi bedah materi masterclass kita kali ini. Hari ini, kita bakal mengupas tuntas dan jujur saja membongkar sebuah mitos pendidikan yang sudah cukup usang, yaitu anggapan kalau pendekatan satu ukuran untuk semua itu masih mempan. Kita akan melihat langsung bagaimana pergeseran paradigma ke arah desain pembelajaran yang universal benar-benar bisa mengubah wajah ruang kelas Anda secara drastis. Coba, kita renungkan kutipan luar biasa dari Audre Lorde ini. Setiap ruang kelas yang Anda masuki pada dasarnya adalah sebuah ekosistem yang luar biasa beragam. Tapi sayangnya, sistem pendidikan kita sudah terlalu lama terjebak dalam kekeliruan masa lalu. Kita sering berasumsi kalau semua siswa itu homogen alias sama rata. Padahal realitasnya, mereka itu sangat berbeda. Dan justru keberagaman inilah yang seharusnya jadi titik tolak perencanaan kita, bukan malah dianggap sebagai beban atau hambatan. Nah, untuk memetakan perjalanan kita hari ini, ada 5 poin utama di silabus eksplorasi akademik kita. Pertama, realitas keberagaman kelas. Lalu konsep keadilan bukan sekadar kesamaan. Ketiga, kita akan membongkar mitos gaya belajar. Keempat, pendekatan universal design for learning. Dan yang terakhir, akomodasi dan manajemen kelas. Oke, mari kita masuk ke bab pertama. Realitas keberagaman kelas, dan mengapa fokus mengajar untuk siswa rata-rata justru meninggalkan begitu banyak siswa di belakang. Ini sangat krusial ya, kita harus sadar bagaimana pendidikan tradisional sering banget meminggirkan siswa. Biar lebih gampang, mari kita pakai analogi medis dari pakar pendidikan Carol Ann Tomlinson. Bayangkan Anda pergi ke dokter, lalu dokter itu memberikan resep obat dengan dosis yang sama persis ke setiap pasien yang datang. Tanpa peduli penyakitnya apa, usianya berapa, atau berat badannya. Wah, itu ceroboh sekali kan? Terus, kenapa kita kadang memaklumi standar yang lebih rendah di ruang kelas? Mengajar dengan cara dan kecepatan yang seragam ke semua siswa tanpa melihat kebutuhan spesifik mereka, itu sama sekali bukan keadilan. Itu bisa dibilang sebagai pengabaian tanggung jawab profesional kita. Lanjut ke bab kedua, diferensiasi. Di sini kita bicara soal equity atau keadilan, yang jelas bukan sekedar equality atau kesamaan. Mengubah pola pikir dari sekedar bagi-bagi materi yang seragam, itu adalah inti filosofi kita sekarang. Sering kan kita dengar, adil itu berarti ngasih hal yang sama. Nah, di konteks pendidikan, equality berarti Anda memberi semua orang instruksi dan tugas yang sama persis. Tapi, apakah itu menguntungkan semua anak? Jelas tidak. Sebaliknya, equity atau keadilan berarti kita memberikan dukungan yang sangat spesifik yang memang dibutuhkan oleh masing-masing siswa supaya mereka semua punya jalan yang setara untuk mencapai target ambisius Anda. Diferensiasi pada dasarnya adalah wujud nyata dari keadilan ini. Di titik ini banyak yang suka salah kaprah. Jadi mari kita luruskan apa bedanya diferensiasi, individualisasi, dan personalisasi. Banyak guru yang maju mundur mencoba diferensiasi karena mereka pikir mereka harus bikin rencana belajar yang unik buat setiap anak di kelas. Sebentar, itu namanya individualisasi. Dan jujur saja, itu sama sekali tidak realistis untuk kelas berkapasitas besar. Diferensiasi itu jauh lebih cerdas. Ini tentang pengelompokan yang realistis yang didasarkan pada asesmen formatif. Jadi, Anda memimpin penyesuaian kelas dengan merespons pola-pola kebutuhan yang memang muncul di antara siswa Anda. Biar lebih praktis, Tomlinson memberi kita kerangka kerja yang sangat jelas yang membaginya ke dalam 3 dimensi. Pertama, konten, yaitu apa yang dipelajari. Misalnya, Anda bisa menyesuaikan tingkat kerumitan bahan bacaan. Kedua, proses atau bagaimana siswa mencerna info tersebut. Ini bisa lewat variasi pengorganisasi grafis atau gaya diskusi kelompok yang beda-beda. Ketiga, produk. Ini tentang bagaimana mereka menunjukkan apa yang sudah dipelajari. Bisa lewat esai tertulis, presentasi lisan, atau bahkan infografis visual. Semuanya fleksibel disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar anak. Sekarang kita masuk ke bab ketiga dan ini mungkin sedikit mengejutkan. Membongkar mitos gaya belajar VAK. Mari kita telaah sebuah konsep yang sepertinya sudah sangat mendarah daging di dunia pendidikan kita. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan langsung untuk Anda renungkan baik-baik. Apakah mengelompokkan siswa ke dalam kategori gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik, lalu mengajar persis mengikuti kotak-kotak itu benar-benar efektif sebagai basis instruksi Anda? Jawabannya, secara sains adalah tidak.
Mengadaptasi instruksi secara eksklusif mengikuti gaya belajar anak adalah mitos yang lumayan berbahaya. Kalau kita lihat tinjauan sistematis dari peneliti seperti Pashler dan Kirchner, ternyata tidak ada bukti ilmiah yang memadai yang membuktikan kalau ngajar sesuai gaya belajar ini bisa meningkatkan hasil belajar. Malah, kalau kita membatasi pengalaman anak cuma di dalam satu label modalitas sensoris, itu justru merugikan potensi mereka secara keseluruhan. Terus apa dong yang sebenarnya terbukti berhasil? Disinilah ilmu pengetahuan kognitif masuk menawarkan teori pengkodean ganda atau dual coding teori dari Pavio. Konsep ini menjelaskan kalau otak kita menyerap informasi jauh lebih kuat kalau informasi itu disajikan secara verbal dan visual secara bersamaan. Jadi, menggunakan variasi representasi saat mengajar itu memang sangat penting. Tapi alasannya bukan buat melayani gaya belajar yang beda-beda ya, melainkan karena cara yang kayak begini akan memperdalam ingatan dan pemahaman untuk semua siswa di kelas Anda. Masuk ke bab keempat, Universal Design for Learning atau UDL, merancang proaktif untuk keberagaman. Di tahap ini, kita mengubah pendekatan dari sekedar bereaksi memodifikasi tugas saat ada masalah menjadi proaktif mendesain pembelajaran sejak awal. Kerangka UDL yang dicetuskan oleh CAST ini didasarkan pada 3 jaringan saraf otak. Pertama, jaringan pengenalan. Ini berurusan dengan apa yang dipelajari, yang menuntut kita untuk menyediakan representasi informasi yang beragam. Kedua, jaringan strategis, yaitu bagaimana kita bertindak dan berekspresi. Artinya, kita harus memberi siswa beragam cara untuk mendemonstrasikan ilmunya. Dan yang ketiga, jaringan afektif, yang mengatur mengapa kita termotivasi. Intinya, kita butuh variasi cara kreatif untuk memancing minat dan melibatkan siswa. Biar kebayang, mari kita lihat aplikasi nyatanya di sebuah unit sejarah pergerakan nasional. Bayangkan, alih-alih cuma menyuruh mereka baca satu buku teks yang membosankan, Anda menyediakan opsi teks beraudio, infografis, dan video dokumenter. Terus, Anda membebaskan mereka untuk menunjukkan pemahaman lewat esai argumentatif, drama singkat, atau bahkan wawancara podcast fiktif. Dan untuk meningkatkan keterlibatan, Anda biarkan mereka meneliti tokoh yang secara personal paling menarik buat mereka. Ini bukan kekacauan, teman-teman. Ini adalah fleksibilitas yang sangat terstruktur. Dan akhirnya, bab kelima, akomodasi dan pengelolaan kelas diferensiasi. Tentu saja, teori pedagogi yang luar biasa tadi harus bisa mendarat mulus di realitas kelas Anda sehari-hari. Sebagai panduan praktis atau cheat sheet Anda di lapangan, mari kita perhatikan akomodasi spesifik untuk kebutuhan khusus yang sama sekali tidak menurunkan standar kurikulum. Misalnya, untuk siswa dengan disleksia, Anda bisa berikan akses text-to-speech atau perpanjangan waktu. Untuk siswa dengan ADHD, pecah saja tugas besar menjadi segmen-segmen kecil. Untuk anak dengan spektrum autisme, konsistensi struktur dan rutinitas itu harga mati. Dan jangan lupa, untuk anak yang berbakat atau gifted, mereka bukannya butuh tambahan tugas hafalan ya. Mereka butuh kedalaman pemikiran, proyek mandiri, dan level kompleksitas yang benar-benar memacu intelektualitas mereka. Nah, salah satu senjata andalan untuk mengelola ini semua adalah penugasan bertingkat atau tiered assignments. Konsepnya seperti ini. Setiap siswa mengerjakan konsep yang sama, tapi melalui tingkat kerumitan bantuan yang berbeda. Tier pertama, Anda beri scaffolding atau panduan langkah demi langkah yang ketat. Tier kedua, diberi dukungan di level menengah dengan format lebih terbuka. Dan tier ketiga, Anda beri kebebasan eksplorasi yang menantang analisis mereka. Semuanya sama-sama menuntut pemikiran kritis analitis, jadi tidak ada tier yang isinya cuma tugas hafalan. Alat manajemen lain yang tak kalah menarik adalah papan pilihan atau choice boards dan menu belajar. Sama persis seperti kita memilih makanan di restoran, ada hidangan pembuka, hidangan utama, dan penutup. Instrumen ini benar-benar memberdayakan kemandirian siswa. Anda tetap mengelola kelas dengan kuat, tapi mereka punya kontrol atas bagaimana mereka memproses dan mendemonstrasikan belajarnya. Hasilnya, siswa bakal sibuk secara produktif karena mereka mengerjakan hal yang selaras dengan minatnya, sementara Anda tetap bisa memastikan objektivitas pembelajaran tercapai dengan sempurna. Jadi untuk menutup sesi bedah materi kita hari ini, saya ingin menantang Anda dengan satu pemikiran akhir. Pertanyaannya sederhana, tapi kalau diterapkan dampaknya sungguh revolusioner.
Apakah Anda akan terus merancang rencana pelajaran untuk sosok siswa rata-rata yang kenyataannya hanyalah ilusi statistik? Ataukah Anda akan mengambil langkah berani untuk secara proaktif mendesain pembelajaran yang bisa diakses oleh semua siswa sejak awal? Ingat, manajemen kelas yang tangguh dipadukan dengan diferensiasi adalah kunci mutlak menuju kesuksesan yang setara bagi semua pelajar. Terima kasih sudah bergabung di eksplorasi kita hari ini dan selamat menginspirasi ruang kelas Anda.